Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mausa Agrevina. Saya dosen P3K dari program studi Sarjana Terapan Tata Rias dan Kecantikan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah pewarnaan rambut dengan kode mata kuliah VTR 60231. Mata kuliah pewarnaan rambut memiliki bobot 2 SKS yang membahas tentang konsep dasar pewarnaan rambut, jenis-jenis kosmetik pewarnaan, hingga teknik pengaplikasian rambut, baik secara dasar maupun desain ataupun artistik. Selain berfokus pada hasil estetika, mata kuliah ini sangat menekankan pada kesehatan rambut, analisis kondisi kulit kepala, serta K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu: 1. Menguasai konsep tentang lingkaran warna, struktur rambut, dan proses masuknya pewarna ke rambut. Yang kedua, mahasiswa mampu mendiagnosis kondisi rambut dan kulit kepala klien untuk menentukan teknik dan kosmetik yang tepat pada pewarnaan rambut. Yang ketiga, mahasiswa mampu mempraktikkan berbagai teknik pewarnaan rambut sesuai dengan prosedur operasional standar atau SOP. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan komunikasi profesional dengan klien serta mengutamakan aspek keselamatan kerja untuk mencegah kerusakan rambut atau iritasi. Komponen utama dalam proses pembelajaran ini terdiri dari delivery, interaction, and assessment atau biasa disingkat dengan DIA, di mana delivery dilakukan dengan ceramah interaktif dan demonstrasi. Sistem pembelajarannya menggunakan blended learning, perpaduan antara teori dan praktik. Untuk mendukung hal ini dibantu oleh LMS, pada kampus kami menggunakan Bismat UNY. Di Bismat sudah terdapat modul materi, slide presentasi, hingga video tutorial langkah kerja atau SOP. Komponen selanjutnya yaitu interaction. Pembelajaran berpusat pada mahasiswa atau biasa disebut dengan student center learning. Dosen dan mahasiswa akan banyak melakukan diskusi, bedah kasus melalui case method, misalnya menganalisis mengapa sebuah proses pewarnaan rambut itu gagal dan bagaimana solusinya, serta pengerjaan proyek pewarnaan rambut melalui project based learning. Di luar kelas, dosen dan mahasiswa juga bisa memanfaatkan forum diskusi yang ada di Bismat UNY untuk saling interaksi. Terakhir adalah asesmen atau sistem penilaian. Penilaian di mata kuliah ini bersifat transparan dan menyeluruh. Penilaian akan mencakup 3 aspek. Yang pertama adalah afektif atau sikap, terkait kedisiplinan, kehadiran, dan keaktifan dengan bobot 10%. Yang kedua adalah kognitif atau pengetahuan, diambil dari tugas mandiri, pembuatan job sheet, dan kuis-kuis yang ada di Bismat dengan bobot 20%. Yang ketiga adalah penilaian psikomotorik atau keterampilan. Di sini diambil dari nilai UTS atau ujian tengah semester dengan bobot 30% dan ujian akhir semester dengan bobot 40% yang berupa proyek kreasi pewarnaan rambut pada klien. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah project based learning dan problem based learning. Metode pembelajarannya menggunakan ceramah interaktif, demonstrasi, eksperimen, diskusi kelompok, latihan terbimbing, dan tutor sebaya. Sumber belajar yang digunakan dalam mata kuliah ini diantaranya yang pertama buku teks, yang kedua jurnal, yang ketiga ada lembar kerja praktikum, dan yang keempat ada video tutorial. Berikut video pembelajaran pada mata kuliah pewarnaan rambut. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Untuk yang tidak masuk siapa kira-kira? Dari temannya kalian? Tilah ya? Tilah kayaknya nggak ada. Saya presensi terlebih dahulu. Baik, Malika, Hadir, Bu. Aisyah, Hadir, Bu. Afina, Hadir, Bu. oke, Rili, Hadir. ya, Melani, ya. Kayaknya yang nggak masuk hanya 2 orang. Di sini ada Kirani sama Tilah ya. Coba nanti disampaikan kepada mereka. Tolong suratnya, misalkan sakit atau izin, tolong disampaikan kepada dosen, gitu ya. Baik, setelah sekian lama kalian liburan panjang ya, hari ini kita masuk perkuliahan pertemuan pertama dengan mata kuliah pewarnaan rambut. Ya, baik. Nah, pewarnaan rambut itu tidak asing ya di kalian ya. Bahkan di sini ini ada yang sudah rambutnya berwarna. Nah, ini berarti sudah melakukan pewarnaan rambut ya. Terus selanjutnya, nah, kira-kira dari gambar yang ada di depan itu sedang melakukan apa? Ada yang tahu? Bleaching. Coba salah satu menyampaikan. Really? Apa itu? Bleaching itu proses proses memudarkan warna rambut dasar jadi level lebih terang. Baik, selanjutnya tadi betul ya apa yang disampaikan teman kalian, bahwa pewarnaan rambut adalah menambah atau memberi warna rambut dari warna asli ke warna yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada pewarnaan modern ya. Pewarnaan modern itu ada 3, ada hair tinting, ada hair lightening, dan ada hair bleaching. Bedanya apa Bu dari ketiga itu? Kalau hair tinting itu menutupi warna rambut uban. Kalau hair lightening itu digunakan dalam pewarnaan korektif. Jadi warna rambut dasar kalian langsung ditumpuk dengan warna yang diinginkan. Kalau penghilangan warna atau bleaching itu menghilangkan warna rambut baik sebagian atau seluruhnya untuk kemudian dimasukkan warna yang baru. Jadi kalau bleaching itu kita 2 kali kerja. Kalau hair lightening itu cuma 1 kali kerja atau single aplikasi. Paham ya sampai sini ya? Selanjutnya, nah, kira-kira gambar yang ada di depan itu masuknya hair tinting, hair lightening, atau hair bleaching? Hair tinting ya, karena ibunya itu lagi ngapain? Betul, jadi dia masih menutupi uban dengan warna yang diinginkan. Selanjutnya lagi ada klasifikasi pewarnaan rambut ya. Klasifikasi pewarnaan rambut itu ada pewarna permanen, pewarnaan semi permanen, dan pewarnaan sementara. Dari gambar yang ada di atas, kalau permanen itu kira-kira bisa hilang nggak? Tidak bisa hilang ya, sampai dia rambutnya tumbuh. Kalau semi permanen kira-kira Bisa berangsur ya. Dia paling tidak 4 sampai 6 kali penyampoan dia berangsur memudar. Kalau pewarnaan sementara iya, jadi dia misalkan sekarang banyak kosmetik ya yang langsung diaplikasikan, terus kita sampo, terus langsung hilang, gitu ya. Itu dinamakan pewarnaan sementara. Nah, seperti yang saya tadi sampaikan, pewarnaan permanen itu warnanya bisa bertahan sampai rambut digunting kembali, gitu ya. Terus selanjutnya, kalau pewarnaan semi permanen itu tidak mengandung amonia, sehingga warnanya itu berangsur-angsur memudar setelah 4 sampai 6 kali keramas.
Terus di sini hasil warnanya alami, natural, atau sedikit gelap. Semi permanen itu akan memudar selama pemakaian sampo yang berturut-turut. Yang ketiga, menutup rambut yang beruban sampai 30%. Dan yang terakhir, menambah refleksi pada rambut alami dan rambut yang sudah diwarna dengan warna permanen. Selanjutnya, pewarnaan sementara atau yang biasanya dinamakan temporary, ya. Di sini temporary itu pewarnaan rambut yang hanya melekat pada permukaan luar rambut saja dan hanya bisa bertahan sebentar dan warnanya akan langsung hilang. Ya, jadi satu kali shampoo dia langsung hilang. Biasanya ini kosmetik yang biasa ditemukan pada pewarnaan sementara itu bentuknya apa? Spray, hairspray ya, hairspray pewarna. Terus pomade ya, bisa ya. Lanjut. Nah, segitiga warna. Segitiga warna mungkin kalian dulu pernah belajar di SD ataupun TK ya, tentang warna. Kita kalau mencampurkan warna ini nanti dapatnya apa? Oke, untuk segitiga warna kan ada dua jenis warna, yaitu warna primer dan warna sekunder. Kira-kira kalau warna primer itu warna apa, Aludia? Warna primer itu biru, merah, dan kuning, Ibu. Oke, beri aplaus untuk Aludia. Selanjutnya, untuk warna sekunder itu warnanya apa, Monica? Ungu, hijau, dan jingga, Ibu. Ya. Oke, beri aplaus untuk Monica. Baik, selanjutnya di sini ada pigmen rambut ya. Pigmen itu kalau kalian belajar anatomi fisiologi, pigmen itu apa kira-kira? Warna dasar rambut. Jadi yang memberi warna pada rambut kalian. Kan pada orang Asia misalkan warnanya seperti hitam atau hitam kecoklatan, itu orang Asia. Kalau misalkan rambutnya orang Eropa itu kan warnanya pirang ya. Nah, itu yang memberi warna itu namanya pigmen rambut gitu ya. Nah, di dalam pigmen itu terletak yang ada di dalam korteks itu namanya melanin gitu ya. Nah, melanin itu dibagi dua, ada eumelanin dan pheomelanin. Kalau eumelanin itu pigmen granula bergradasi merah kecoklatan sampai warna hitam. Terus selanjutnya kalau pheomelanin itu pigmennya bergradasi dari warna kuning pucat ke warna merah. Kira-kira kalau kita orang Indonesia namanya apa? Eumelanin. Iya, eumelanin. Kalau orang Eropa pheomelanin. Jadi kalian di sini sudah paham ya, yang dinamakan eumelanin dan pheomelanin. Baik, selanjutnya. Nah, proses masuknya pewarna rambut ke dalam rambut ya. Jadi kita itu harus tahu ya, anak tata rias dan kecantikan, gimana sih pewarna rambut itu masuknya dia ke dalam bagian apa gitu ya. Selanjutnya kalian sudah belajar tentang anatomi fisiologi tentang rambut ya. Ada 3 bagian rambut, itu apa saja kira-kira? Kutikula, korteks, medula. Ya. Terus kalau pigmen rambut, warna yang menentukan warna rambut itu kan pigmen ya. Tadi kita sudah belajar. Pigmen itu masuknya di kutikula, di korteks, apa di medula? Di bagian korteks. Ya. Oke, beri aplaus untuk Aldia. Oke, jadi tadi teman kalian sudah menyampaikan apa itu kutikula, apa itu korteks, dan apa itu medula, ya. Dimana pigmen rambut itu adanya di dalam korteks. Nah, di depan itu sudah ada gambar 1, gambar 2, gambar 3.
Di gambar 1 di sini ada ini penampang rambut ya. Ya, penampang rambut. Tadi yang disampaikan Aldila itu bagian rambut terluar namanya apa? Kutikula. Kutikula. Nah, ini kutikula. Ini ya, kutikula. Nah, kutikula itu bisa dibuka dengan menggunakan shampoo. Jadi pada saat kalian mau mewarnai rambut, langkah pertama yang harus dilakukan adalah penyampoan. Ya. Kalau ini sampo masuk, ini kutikulanya kebuka. Kalau kutikula kebuka, setelah penyampoan itu jangan di conditioner karena nanti kutikulanya nutup lagi. Nah, tadi kalau kutikula sudah kebuka, bagian yang kedua namanya apa? Korteks. Di dalam korteks itu ada namanya melanin. Nah, di sini misalkan ya ada melanin. Nah, di sini melaninnya misalkan warnanya hitam. Nah, pewarna mau masuk nih. Pewarna masuk. Pewarna misalkan ini bleaching atau pewarna pink, coklat gitu boleh. Misalkan ini bleaching ya, yang mau masuk bleaching masuk. Nah, bleaching masuk ini langsung masuk ke korteks karena kutikulanya sudah terbuka. Ini masuk ke korteks, dia langsung ketemu dengan pigmen. Nah, pigmennya ini ikatan kimianya ini langsung keluar, digantikan dengan warna bleachingnya. Jadi ini hilang, warnanya jadi putih, gitu ya. Ini yang gambar kedua, itu yang kuning-kuning pada hilang pigmennya. Ya, gambar yang ketiga sudah pada hilang, sudah berganti dengan pigmen yang putih. Nah, selanjutnya kalau sudah kita kasih namanya conditioner supaya pewarnanya itu awet. Sudah masuk ke pigmen, ke korteks, lalu kita tutup lagi agar kutikulanya masuk. Paham sampai sini? Paham. Oke, lanjut. Kita lanjut. Selanjutnya adalah jenis-jenis perokset ya. Perokset itu ada 4, ada volume 10, volume 20, volume 30, volume 40. Kalau yang volume 10 biasanya ada yang beberapa merek itu menggunakan 3%. Beberapa merek juga yang volume 20 menggunakannya kalimatnya dengan 6%, volume 39%, volume 40 12%. Ya, di sini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Ya, untuk yang volume 10 itu meningkatkan hanya satu level. Kalau misalkan volume 20 2 level. Jadi kecerahan bisa menaikkan 2 level. Kalau yang 30 3 level, yang 40 itu 4 level sampai seterusnya. Gitu ya. Sekarang Bu Mausa tanya, kalau misalkan rambutnya Bu Mausa itu di level 2, saya kepengen mewarnai rambut itu di level 4. Kira-kira saya menggunakan developer yang volume berapa? Volume naik 2 level. 20 biasanya persennya persen berapa? Ya. Paham ya sampai sini ya? Ya, lanjutkan. Nah, tadi saya sudah menyinggung sedikit tentang level-level. Level rambut kita itu ada 10. Ada 10 level. Yang pertama ada apa di situ? Black. Terus selanjutnya ke-8 9 10. Kira-kira rambut kalian itu di level berapa? Kira-kira rambut Afifa itu ada di level berapa? 2.
Berarti tidak terlalu gelap, black. Oke. Kalau rambutnya Aldila sudah di level 3 ya. Dan ini juga sudah mengalami bleaching ya. Baik, kalian sudah hafal ya untuk level warna rambut dasar ini harus dihafalkan 10-10-nya karena ini dasar nanti kita akan melakukan pewarnaan rambut. Selanjutnya ada lightening. Tadi kita sudah belajar tentang level warna dasar. Sekarang ada lightening. Lightening itu apa sih, Bu? Misalkan kita kasih bleaching. Bleaching itu kan tadi dihilangkan warnanya. Nah, pada saat proses bleaching itu pun ada level-levelnya. Gitu. Nah, yang sebelah kiri itu adalah warna dasar, yang sebelah kanan adalah undercoat-nya ya. Misalkan untuk kalian menginginkan warna pink atau warna ungu, itu warna pink sama warna ungu itu masuknya ke warna apa? Dingin. Betul, warna dingin ya. Kalau warna dingin kita pengen menghasilkan warna dingin, berarti bleachingnya juga harus dingin, karena kalau bleachingnya masih hangat kita menginginkan yang dingin, ini gagal pewarnaannya, nggak bisa. Jadi kalau misalkan kita menginginkan warna pink, dikasihnya undercoat-nya warna 6 atau orange, itu masuk nggak? Tidak. Paling tidak kita di level 9 atau 10 baru warna pink atau warna ungunya itu masuk. Kalau di warna 6 berarti kita harus memasukkannya di warna hangat ya. Paham sampai sini? Paham. Nah, kita lanjut ke diagnosa rambut. Kenapa sih, Bu, sebelum melakukan pewarnaan rambut kita harus mendiagnosa rambut supaya kita itu dapat menentukan shade warna atau teknik yang akan digunakan supaya sesuai dengan kondisi klien ya. Jadi misalkan warna dasarnya klien di level 3, kita mau naik yang diinginkan klien itu di level 6, berarti kan kita naik 3. Kalau naik 3 developernya menggunakan berapa? Nah, itu fungsinya diagnosa. Gitu ya. Nah, di dalam diagnosa itu ada nama, tanggal, oleh itu yang melakukan diagnosa. Selanjutnya ada warna yang diinginkan, misalkan warna pink tadi atau warna ungu. Selanjutnya warna dasar rambutnya, tadi yang 10 level warna dasar, nah itu harus hafal. Terus jumlah ubannya, apakah ada uban atau tidak. Kalau misalkan ada uban, walaupun sedikit ditulis 10%, 20%, atau setengah dari rambut berarti 50% ya. Terus selanjutnya jenis pewarnaan, kalian pengen apa jenis pewarnaannya? Ada aplikasinya. Nah, aplikasi ini sangat penting ya, karena untuk aplikasi cat ulang, aplikasi rambut virgin itu tekniknya berbeda. Minggu depan kita akan belajar tentang teknik pengaplikasiannya, gitu ya. Selanjutnya ada persiapan kosmetik. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya. Jadi peroxide-nya itu menggunakan yang berapa persen. Terus bleachingnya. Yang selanjutnya adalah cat warnanya. Waktu prosesnya mau pakai Climazone atau tanpa Climazone. Gitu ya. Sampai sini untuk diagnosa rambut paham? Paham. Selanjutnya praktek antar teman ya. Di sini saya bagi untuk lembar analisis diagnosa pewarnaan rambut. Nanti kalian tolong ya praktek antar teman. Temannya didiagnosa. Kira-kira mau melakukan jenis pewarnaan apa? Warna dasarnya temanmu itu apa? Warna yang diinginkan itu apa? Gitu ya, saya bagi terlebih dahulu.
Baik, sudah 10 menit kalian mendiagnosa temennya kalian sendiri untuk rambutnya. Jadi Bu Mausa di sini kepengen ada yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diagnosanya. Ayo maju. Nah, jadi Aisyah ini dia mau mewarnai rambutnya ke warna tingkat ke-7. Nah, untuk warna dasarnya itu dia ada di level ketiga. Terus dia juga menggunakan jenis pewarnaan highlight. Terus cara pengaplikasiannya cat ulang. Terus menggunakan hidrogen peroksida 40%. 40 volume 40 itu Volume 40. biasanya berapa persen? 12. Ya, betul. Beri aplaus untuk Malika dan Aisyah. Silahkan bisa duduk. Baik, untuk diagnosa rambut sudah paham ya semuanya ya? Nah, sudah di akhir pertemuan untuk pertemuan pertama ya. Sebelum Bu Mausa mengakhiri untuk pertemuan pertama, Bu Mausa mau merangkum dulu pertemuan kita hari ini ya. Kira-kira pengertian pewarnaan rambut itu apa? Mengubah warna dasar rambut ke warna yang diinginkan. Oke, terus selanjutnya jenis-jenis peroksid itu ada berapa? Ada 4. Berapa saja? Baik, selanjutnya untuk diagnosa rambut. Sebelum kita melakukan pewarnaan rambut, kita kan melakukan diagnosa rambut. Itu fungsinya untuk apa? Mengetahui kondisi rambut klien dan untuk menentukan teknik pewarnaan yang akan kita gunakan. Gitu ya? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu lagi di minggu depan. Kita belajar tentang teknik pewarnaan rambut. Gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu tutup perkuliahan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Demikian video pembelajaran pada mata kuliah pewarnaan rambut. Video tersebut diperuntukkan untuk memenuhi persyaratan penilaian PDD UKTPT pada sertifikasi dosen tahun 2026. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.